Oke, ini video lanjutan dari teman-teman ketika tadi sudah mengetahui bagaimana terjadinya bentuk candlestick. Ini adalah video tentang apa itu dan bagaimana bentuk-bentuk pattern dari sinyal candlestick. Jadi candlestick ini juga bisa memberikan sinyal kepada teman-teman bahwa kondisinya akan bearish atau bullish atau pergantian tren dari candlestick itu sendiri, ya. Nah, ada sekian banyak bentuk-bentuk candlestick, tapi hanya beberapa saja yang mungkin teman-teman cukup pahami. Karena jika teman-teman ingin mengenal semuanya, itu mungkin teman-teman harus menghafal sampai mungkin pasang gambar dan lain ya. Tapi saya di sini hanya bahas yang simple aja biar teman-teman tidak harus terlalu pusing juga gitu bentuk-bentuknya. Oke ya. Yang pertama yang harus teman-teman pahami yang sering terjadi pada market itu adalah bentuk-bentuk candlestick. Salah satunya itu yang pertama engulfing ya. Yang pertama engulfing. Engulfing simpelnya itu adalah bentuk candlestick yang terjadi di area support dan resisten, di mana satu candlestick itu memakan banyak atau lebih dari satu candlestick sebelumnya, dan munculnya candle yang berbentuk berlawanan dari tren. Ya, contoh saya kasih gambarnya. Jadi kalau misalnya kondisinya lagi uptrend, di sini lagi ada candle bullish, ya. Ini candle bullish, lalu di sini juga ada candle bullish lagi. Seperti ini, di sini juga ada candle bullish lagi. Ya. Dan muncullah satu candle dari seller, ya, dari lawan yang ini memakan 3 candle semuanya. Jadi satu candle ini memenuhi banyak candle seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah sinyal untuk selanjutnya biasanya akan terjadi perubahan tren besar bawah seperti ini. Oke, simpelnya seperti itu ya. Lalu kondisi pada bearish juga sama. Jadi misalnya ketika muncul bearish di sini ada candlestick merah ya, bearish, lalu di sini juga muncul lagi bearish seperti ini, lalu muncul lagi bearish seperti ini, lalu ada satu candlestick dari bullish muncul dan di sini memakan candle ini ya, seperti ini. Dan ini adalah sinyal untuk biasanya akan terjadi reversal ya, perubahan tren. Oke, pada market bentuknya seperti apa kita lihat. Contohnya seperti yang Anda lihat di sini. Ini adalah salah satu bentuk dari engulfing ya, ini engulfing, bearish engulfing. Lalu teman-teman juga bisa lihat di sini juga sama, bearish engulfing. Kita cari yang bullishnya. Ini harami, nanti kita bahas lagi beda. Oke. Kita cari yang engulfing bullish ya, bullish engulfing biasanya di area-area support. Nah, satu candle ini juga sama, ini juga bisa dibilang engulfing ya. Nah, ini harami. Nah, ini engulfing, satu candle ini memakan satu candle atau lebih dari setengahnya, itu juga bisa dibilang engulfing ya. Ini juga sama, ini engulfing, bullish engulfing. Lalu kita lihat lagi, ini sama, ini juga engulfing. Nah, ini juga engulfing ya. Jadi satu candle memakan lebih dari satu candle di sebelahnya. Tapi kalau kondisi seperti ini juga ini bisa dibilang engulfing ya, karena memakan lebih dari satu candle di sebelahnya ini. Tuh, itu gambaran simpelnya. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke, ini juga sama. Nah, lalu selanjutnya kita bahas tentang harami. Harami yang tadi teman-teman sempat lihat ya, bentuk-bentuk candlestick harami. Jadi ada engulfing, ada harami. Sedangkan harami ini bentuknya itu seperti huruf B, sama seperti ini. Nah, ini juga sama, bisa dibilang harami. Bentuknya itu lebih seperti bentuknya huruf B. Nah, jadi kalau kita bentuk itu ini satu candlestick ya, di sini ada muncul satu candlestick berlawanan. Kalau ini merah ya, ini saya anggap merah ya, dan di sini ada bullish, jadi apa seperti huruf B dan ada rejection, biasanya juga ini akan terjadi perlawanan, perubahan tren. Oke, selanjutnya
setelah Anda mempelajari tentang candlestick tadi, kita lanjut ke bentuk candlestick selanjutnya. Ini adalah pattern dengan 2 candle. Jadi ada pattern dengan 1 candle, ada pattern dengan 2 candle, dan ada pattern dengan 3 candle ya. Nah, kalau dengan 2 candle tadi saya bahas engulfing, itu yang simple dan teman-teman juga sering temuin di market. Lalu yang pertama yang sering banget keluar adalah kalau dengan bentuk 1 candlestick, biasanya itu bentuknya pin bar ya, atau hammer ya, atau juga doji. Cuman itu variannya banyak, yang penting Anda fokusnya melihat rejectionnya aja, long wicknya aja. Contoh seperti ini kan long wicknya panjang ya, jadi ketika di resisten ada tekanan dari atas seperti ini, berarti kan otomatis kalau dia tadinya berbentuknya seperti ini ya, tadinya berbentuknya naik kan ke atas seperti ini, tadinya bullish dia, tapi nggak taunya ada berlawanan dari bearish. Oke, saya gambarnya yang agak bagusan sedikit ya. Oke, di sini misalnya kondisinya ada candlestick bullish yang ini ya. Jadi dia bentuknya tadinya seperti ini dulu, dia naik ke atas, terus tahu-tahu dari berlawanan muncul bearish menyerang. Nah, seperti ini. Dan menyisakan sisa candle seperti ini. Dan ini pada akhirnya adalah menjadi candle seperti ini. Sorry, ini harusnya warnanya hijau ya, bukan merah. Jadi seperti ini. Karena tersisa hanya sepersekian dari bentuk si candlestick. Ini menandakan pada time frame lebih kecilnya ini berarti ada berlawanan ada perlawanan dari berlawanan dari bearish seperti itu, dan membentuk seperti ini ada rejection. Jadi teman-teman hanya fokus ke bentuk-bentuk wicknya saja, panjangnya di bawah atau panjangnya di atas, itu lebih simple. Nah, semakin mengecil bentuknya seperti ini ya, itu juga semakin kuat untuk teman-teman melihat bahwa ini ada terbentuknya ada perlawanan dari market yang sangat kuat atau dari tren yang berlawanan. Contoh seperti ini juga kan sama, ketika dia mulai bearish ditekan lagi karena tekanan untuk dari market yang berlawanan masih kuat, masih cenderung sangat kuat. Seperti itu. Ini juga sama. Kotak di sini bentuknya hammer. Hammer itu bentuk palu ya. Jadi berbentuknya seperti palu. Seperti ini. Oke. Ini jauh. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini juga sama. Teman-teman bisa melihat sendiri ya. Nah, itu yang sebenarnya teman-teman harus pahami ya. Untuk satu candlestick tidak harus terlalu ribet bentuknya karena banyak banget, ada doji, ada apapun itu, teman-teman cukup paham di mana dia terjadi rejection kuat. Makanya itu saya sangat tekankan di rejectionnya seperti wicknya itu, dan lebih di engulfing, dan nanti ada pattern 3 candle. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang pattern 3 candle. Pattern 3 candle yang sering muncul adalah yang pertama evening star, lalu morning star, dan three-way shoulder. Nah, itu yang sering banget ketemu di market. Teman-teman bisa fokus hanya menunggu momen itu saja ya. Nah, bagaimana bentuk three-way shoulder? Biasanya three-way shoulder itu munculnya di bawah, jadi di support. Jadi muncul dengan 3 candle penuh bullish. Itu otomatis menunjukkan tren bakal berubah. Contoh seperti ini, 1, 2, 3. Jadi dia di support itu muncul 3 candlestick. 1, 2, 3. Ini adalah three-way shoulder. Sedangkan dari bearish 1, 2, 3. Ini three black crown namanya ya. Jadi 3 gagak hitam. Kalau ini 3 tentara putih ya. Jadi teman-teman hanya fokus itu saja. Itu biasanya banyak sekali terjadi di ketemu di market. Contoh 1, 2, 3 di sini otomatis tren mulai ada kecenderungan naik. Tapi teman-teman harus paham bahwa ini adalah area support. Teman-teman sudah memahami tadi support resisten seperti ini ya. Nanti mungkin untuk support resisten di video selanjutnya.
1 2 3 sama, lalu dari atas juga sama. Kalau ini seperti apa? Ini kondisinya bukan ketika maksudnya tidak terisi dengan penuh candlesticknya, tidak ada kekuatan terlihat karena candlesticknya lebih dominan hijaunya ya dibandingkan merah, berarti ini lebih dominan bullish dibandingkan bearish, dan bearish pun bentuk candlesticknya hanya sedikit. Nah, ketika muncul big seperti ini juga big candle 1 2 3 ini juga menunjukkan tren yang sangat kuat. Ini juga sama 1 2 3, teman-teman lihat ke bawah, dan ini 3 black crown 1 2 3 sama. Nah, ini yang sering banget bentuk-bentuk candlestick yang ada di market. 1 2 3. Nah, di sini juga sama, teman-teman lihat sendiri. Bagi di bawahnya kan sudah yang tadi saya jelaskan bentuk candlestick. Juga sama 1 2 3. Ya, itu. Lalu selanjutnya bentuk dari morning star dan evening star. Morning star biasanya berada di bawah dan evening star itu berada di atas. Contoh seperti ini. Ini misalnya di support ya. Ini misalnya support. Oke, kita lihat ini misalnya resisten. Ini seperti ini. Jadi kalau morning star itu biasanya berbentuknya seperti ini. Satu candle bearish. Lalu di sini ada satu candle kecil. Entah itu bullish atau bearish ya. Tidak masalah. Lalu di sini ada satu candle bullish. Lebih bagus melebihi dari yang kirinya ya. Seperti ini, dan biasanya ini tuh sangat mengecil atau mungkin bisa jadi doji. Wah. Seperti ini. Pada aktualnya di market bentuknya mungkin tidak seindah ini ya. Contoh seperti ini sama 1 2 3. Minimal melebihi dari setengahnya. Jadi si candle bullish ini melebihi dari 50% candle ini, itu sudah bisa dibilang morning star. Ya kan? Oke ya. Lalu evening star itu berada di area resisten. Jadi yang pertamanya itu biasanya bullish dulu. Jadi dia mendekati resisten, lalu di sini muncul ada satu candle kecil seperti ini. Ini juga bisa ada wiki di atas. Ada wiki di atas atau ada wiki di bawah juga tidak masalah. Lalu muncul candle bearish. Seperti ini. Dan ini adalah sinyal untuk turun, dan ini adalah sinyal untuk naik. Ya, ada aktualnya di market bentuknya tidak seindah ini. Oke, kita lihat di market bentuknya seperti apa. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Ini adalah morning star. 1 2 3 candle ya. Pattern 3 candle. Ini juga sama. Ini evening star 1 2 3. Satu candle ini melebihi yang ini. Teman-teman perhatikan dari Jackson di sini ada satu candle memakan dua, ini engulfing, tapi ketika tiga-tiganya bergabung ini bisa dibilang juga bentuknya adalah pola evening star. Kita lihat lagi. Ini sering banget ada di market ketemu ya. Nah, ini juga sama. Ini evening star, bullish, candle kecil, dan bearish. Ini sudah melebihi dari setengahnya, jadi bisa dibilang juga ini adalah pattern untuk reversal. Dan betul, ya memang turun. Ini juga sama. Ini bisa dibilang juga morning star. Walaupun ini ada dua kecil ya di bawah, tidak harus 3 4, tapi kalau memang bentuknya sama seperti ya. Nah, ini morning star. Oke. Itu untuk bentuk-bentuk candlestick. Jadi yang pertama teman-teman paham apa itu engulfing. Yang kedua adalah paham tentang pin bar. Lalu shooting star. Shooting star juga sama seperti ini ya. Jadi rejectionnya panjang di atas. Itu shooting star, dan mungkin ada beberapa candle yang tadi saya bahas, 3 white shoulder, lalu 3 black crown, dan lain sebagainya. Itu teman-teman pahami hanya cukup beberapa candle itu saja, karena semakin banyak bentuk-bentuk candlestick, teman-teman nanti akan melupakan bentuk-bentuk dari patterns itu sendiri. Karena kalau teman-teman lebih nanti masuk ke fase pemetaan market di pattern, teman-teman akan melihat market dengan mode zoom out. Banyak kan zoom in ya, ini zoom out seperti ini. Jadi teman-teman
melihat bentuk candlesticknya itu hanya melihat candle-candle yang penting aja ketika di area-area kritis. Area-area kritis ketika di area resisten kuat dan support kuat, itu saja. Ya, jadi otomatis dari situ saya tidak terlalu menambahkan bentuk-bentuk yang terlalu banyak. Oke. Lalu sebenarnya untuk candlestick ini banyak noise-nya, maksudnya banyak ketidakvalitannya. Karena semakin mengecilnya time frame, otomatis bentuk candlestick itu semakin liar dan semakin tidak akurasinya semakin rendah. Jadi baiknya menganalisa jika untuk binary option bentuk candlestick ini minimal di time frame 5 menit dan kalau scalping di 15 menit. Dan itu pun masih kategori high risk. Tapi kalau memang teman-teman mau lebih kuat untuk melihat bentuknya, itu bisa di H1 dan H4 ke atas. Bahkan di daily untuk bentuk-bentuknya, ketika teman-teman lihat di daily bentuk candlestick yang teman-teman paham itu bentuk engulfing dan lain-lain, teman-teman tahu bahwa seminggu ke depan mungkin akan kuat untuk tren kembalikan arah seperti itu ya. Sekian, kita langsung masuk nanti ke video selanjutnya.